sekecil apapun jihad kita, maka Allah akan menggantinya. Tidak perlu melihat besar kecilnya, tidak perlu melihat hasilnya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prosesnya. Bener nggak? Betul. Prosesnya. Kita kan umumnya sering terkecoh, pengennya instan cepet jadi. Padahal yang paling penting adalah prosesnya. Betapa berat, betapa sulit orang yang berjihad di jalan Allah. Maka proses itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan hasil nanti belakangan. Tidak peduli itu kecil atau besar. Yang penting prosesnya sudah maksimal apa belum? Prosesnya benar apa belum? Wa wajada rihan thayyibatan. Kemudian Nabi mencium aroma wangi-wangian. Faqala ya Jibrilu, akhirnya baginda Nabi bertanya, wahai Jibril, ma hadhihi raihah, aroma apa ini yang semerbak wangi? Kata baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, aroma apa ini wangi banget? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadhihi raihatu Masyitoh bintu Fir'auna wa auladuha. Aroma ini berasal dari Siti Masyitoh. Masyitoh itu artinya orang yang bekerja sebagai penata rias. Paham Pak penata rias? Tukang sisir. Jadi Siti Masyitoh ini profesinya tukang nyisiri rambut anaknya Fir'aun. Makanya disebut Masyitoh sesuai dengan namanya. Jadi Masyitoh itu artinya tukang sisir, penata rias rambut anaknya Raja Fir'aun. Ternyata aroma wangi tadi bersumber dari Siti Masyitoh. Bainama hiya tamsyutu binta Fir'auna. Suatu hari, suatu ketika Siti Masyitoh menyisir rambut anak perempuannya Raja Fir'aun. Idsaqotol mistu, tiba-tiba sisirnya jatuh pas lagi nyisiri rambut anak perempuannya Raja Fir'aun. Sisirnya jatuh. Fakolat, lalu refleks spontan Siti Masyitoh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat sisirnya jatuh, secara spontan Siti Masyitoh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu jatuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'usu Fir'aunu. Setelah kejadian tersebut, Raja Fir'aun terjaga. Raja Fir'aun pas lagi keliling, denger ada orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Fir'aun. Siapa ini ya? Ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pas pada saat Raja Fir'aun lagi terjaga, lagi meronda, lagi keliling, lagi jalan-jalan di malam hari. Faqalat ibnatu Fir'auna,
anak perempuannya Fir'aun bertanya, walaki robun, apakah saudari, maksudnya kepada Siti Masito, apakah saudari Masito punya Tuhan ghairu abi, selain ayah saya? Selama ini masyarakat menganggap ayah saya, kata anaknya Fir'aun, adalah Tuhannya. Maka tidak heran, akhirnya anaknya itu bertanya kepada Siti Masito, anak perempuan tadi, apakah saudari punya Tuhan selain Tuhannya ayah saya? Padahal kan masyarakat Mesir di sini semua mengakui bahwasanya Fir'aun itu selain raja juga Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu sekalian yang tinggi. Kaget anaknya Fir'aun, anak perempuannya Fir'aun. Faqalat na'am. Kemudian Siti Masito menjawab, betul, saya punya Tuhan selain Raja Fir'aun. Fa'akhbartuhu, setelah kejadian tersebut, fa'akhbartuhu, lalu saya menginformasikan kabar mengenai Siti Masito yang punya Tuhan selain Raja Fir'aun. Siti Masito punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan Raja Fir'aun. Akhirnya itu dia kabarkan, dia informasikan kepada Raja Fir'aun. Pada kemudian Raja Fir'aun memanggilnya. Waduh, bahaya ini, kata Raja Fir'aun. Ini bisa mengganggu status quo saya. Waduh, kekuasaan saya bisa goyang ini. Ada seorang yang tidak mengakui saya sebagai Tuhannya. Wah, bisa berabe urusan, merambat kemana-mana ini. Kalau sampai ini terjadi, menyebar kemana-mana, maka yang terjadi kekuatan saya, kekuasaan saya bisa goyah. Akhirnya pada Raja Fir'aun mengundang, memanggil Siti Masito. Faqala, lalu Raja Fir'aun bertanya, awalaki robbun ghairi, apakah saudari punya Tuhan selain saya? Apakah saudari punya Tuhan selain saya? Raja Fir'aun bertanya kepada Siti Masito, emang kamu punya Tuhan selain saya? Qalat na'am. Siti Masito menjawab, iya. Robbi wa robbuka Allah, Tuhan saya dan Tuhanmu Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan saya dan Tuhan kamu Raja Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jelas dia mendengar jawaban Siti Masito bahwa tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Nah, Siti Masito sendiri punya 2 anak laki-laki dan juga seorang suami. Fa arsala ilaihim, lalu Raja Fir'aun mengutus kepada mereka, mengutus seorang utusan kepada Siti Masito dan keluarganya, di mana seorang utusan tersebut ditugaskan faro wadal mar'ata untuk membujuk, merayu Siti Masito dan suaminya ayarji'a andihima, agar kembali ke agama semula, agama nenek moyang, disuruh balik
kembali ke agama nenek moyang. Tapi jawab Siti Masito dan suaminya Pak Abaya, keduanya menolak, nggak mau saya. Kalau saya kembali kepada agama nenek moyang, lebih baik saya mati, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berlumur bangkai. Itulah prinsip yang dibawa oleh Siti Masito dan juga keluarganya. Sampai akhirnya silahkan kalau Tuhan membunuh saya, tapi saya pesan permintaan saya, kata Siti Masito kepada Raja Fir'aun, apa permintaannya? Supaya saya dan keluarga kalau memang mau dibunuh, bunuhlah di satu tempat. Akhirnya seorang utusan ini membuat tungku besar berupa sapi yang terbuat dari tembaga. Begitu tungku itu dinyalakan, sudah panas, akhirnya satu persatu Siti Masito dan keluarganya masuk ke dalam wajan besar itu, tungku besar itu. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh Siti Masito dan keluarganya, yaitu tadi, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berlumur bangkai. Lebih baik mati secara terhormat daripada hidup penuh dengan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.